Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Susanti selaku dosen pembimbing keperawatan keluarga. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka melalui online pada siang ini. Sholawat serta salam semoga kita tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizkyana Dewi Fitri dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya role play pada siang ini. Pada siang ini, kita kelompok 3 akan meroleplaykan implementasi asuhan keperawatan keluarga Tuan R dengan masalah diare pada anaknya. Selanjutnya, teman-teman dapat memperkenalkan nama dan perannya masing-masing. Kenalkan, nama saya Rizka Nurul Iya. Di sini saya sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Tasya Nova. Saya sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Rosida Nurasi sebagai perawat 3. Perkenalkan, saya Saila Zivana Rosida sebagai perawat 4. Perkenalkan, nama saya Kana Nabila, saya sebagai perawat 5. Perkenalkan, saya Umi Farika sebagai perawat 6. Saya Vilayatina, berperan sebagai istri. Perkenalkan, nama saya Yoga Firianda sebagai suami. Mas saya Irfani sebagai anak. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Wardani sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Uli Nama. Di sini saya berperan sebagai membuat implementasi. Akan membacakan kasusnya. Hasil kunjungan perawat didapatkan data Tuan R merupakan keluarga kecil dengan 2 bersaudara yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, di mana Tuan R adalah anak ke-1 di keluarga tersebut. Ayah dan ibu Tuan R masih hidup dalam keadaan sehat, sedangkan Nyonya A merupakan keluarga besar dengan 4 bersaudara yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, di mana Nyonya A adalah anak ke-4 di keluarga tersebut. Ayah Nyonya A sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 karena sakit jantung dan ibu Nyonya A masih hidup. Tuan R umur 38 tahun dan Nyonya A umur 34 tahun menikah dikaruniai 2 anak perempuan, yaitu anak C 7 tahun dan anak S 1 tahun. Anak perempuan C 7 tahun mengalami diare dan tampak lemas. Keluarga mengatakan BAB warna kuning kehijauan bercampur lendir, encer frekuensi lebih dari 5 kali sehari selama 2 hari. Keluarga mengatakan anak tidak nafsu makan dan minum dan anak pernah muntah saat diberi minum. Hasil pemeriksaan berat badan 20 kg, ukur kulit kembali lambat, suhu tubuh 37,8 Celcius, frekuensi nadi 100 per menit. Keluarga mengatakan memberikan larutan oralit yang dibeli di apotek, tetapi anak tidak mau meminumnya. Anak tampak rewel. Keluarga mengatakan anaknya hanya sakit biasa. Keluarga mengatakan perlu membawa anaknya ke dokter. Keluarga mengatakan diare pada anaknya hal biasa. Keluarga mengatakan anaknya suka jajan sembarangan dan tidak memotong kukunya. Tidak menunjukkan hasil observasi lingkungan rumah. Lantai rumah tampak kotor, banyak debu, penata rabotan berantakan dan tidak tertata rapi. Tampak tumpukan pakaian, dapur tampak kurang bersih. Teman-teman bisa mempraktekkan role play-nya. Ya, terima kasih Mbak Citi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dengan suster yang kemarin itu ya, yang bertugas di Puskesmas Kendal. Silakan masuk, Sus. Bu, itu ada perawat dari Puskesmas Kendal. Oh iya Pak, suruh masuk saja. Sudah, Bu. Baik, Bapak, Ibu,
Sebelumnya saya dengan perawat Rizka dan ini rekan saya perawat Tasya dan yang satunya perawat Rosi. Maksud kami datang ke rumah Bapak dan Ibu untuk melakukan konseling pada anak Bapak dan Ibu, yaitu Safira. Menurut data dari Puskesmas Kendal, anak Bapak dan Ibu mengalami masalah diare. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Waktunya kurang lebih 50 menit saja. Bersedia, Sus. Sebentar, saya panggilkan anak saya. Ya Bu, sekarang kan sudah lengkap ya Bu ya. Saya mulai ya Bu. Kemarin kan sudah melakukan pengkajian identitas, riwayat dan tahap perkembangan keluarga dan pengkajian visual. Pada pemeriksaan kemarin, anak itu mengalami BAB warna kuning hijauan dan hitam berlendir selama 2 hari yang lalu. Apakah benar begitu Pak Bu? Iya Sus, benar. Itu anak saya tidak nafsu makan dan minum. Selain itu apa yang diperlukan Pak? Anak saya saat diberi minum muntah Sus. Baik, Pak, saya jelaskan cara menangani diare pada anak Bapak saat di rumah. Caranya yaitu yang pertama, siapkan wadah bersih. Kemudian siapkan air putih matang sebanyak 200 ml. Tuangkan garam 1/4 sendok makan. Kemudian gula 1 sendok makan. Aduk rata ketiga bahan tersebut sampai tercampur rata. Bagaimana Pak? Jelas belum? Sudah Sus, saya sudah jelas. Selanjutnya, saya akan memeriksa tanda-tanda vital pada anak Bapak. Dia apakah bersedia? Saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada adik. Ya, Sus, saya bersedia. Saya cek dulu ya, Dik. Baik, Dik, tekanan darah adik 110/80 dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Kemudian untuk tuber kulit adik lambat ya, Dik. Setelah perawat periksa tadi, kembalinya agak lambat. Nah, adik harus minum yang banyak dan makan sedikit demi sedikit agar adik tidak lemes lagi. Baik, Sus, saya akan minum dan makan yang cukup biar saya sembuh. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah jelas? Tadi rekan saya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan pemberian oralit kepada anak Bapak jika terkena diare. Jelas Sus. Jelas, Sus. Begitu Pak, Bu, kalau sudah jelas saya pamit undur diri. Besok sekitar jam 8 ada perawat Saila, perawat Kania, dan perawat Umi yang akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Begitu ya Pak, Bu, terima kasih ya. Baik Sus. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi ini Selasa, perawat 4, 5, dan 6 datang ke rumah. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh, suster yang kemarin ya? Perkenalkan, saya perawat Saila. Dan ini rekan saya perawat Tania dan perawat Umi. Maksud saya menelpon Bapak dan Ibu untuk melanjutkan teman saya, yaitu mengkaji seberapa besar Bapak dan Ibu mengetahui tentang penyakit diare yang dialami oleh anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Waktunya kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, Sus, bersedia. Sebentar, saya panggilkan suami saya. Ini teman saya, perawat Kania. Perawat Kania mau menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang pengertian, tanda dan gejala diare, dan menjelaskan akibat tidak memenuhi kebutuhan cairan yang cukup, dan juga akan menjelaskan tentang perawatan defisiensi volume cairan. Saya akan jelaskan ya, penyakit diare itu penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit atau racun. Lalu ada dan gejalanya seperti mual dan muntah dari kepala, kehilangan nafsu makan, feses lembek dan cair, dan juga adanya darah pada feses. Untuk penyebabnya itu mungkin saja anak ibu punya alergi makanan, efek samping obat-obatan, radang pada saluran cerna.
Nah, Bapak dan Ibu apakah sudah jelas? Sudah jelas, Sudah jelas, Sus. Sus. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu saya tanya ya. Misal anak Ibu terkena diare, tanda dan gejala yang kemungkinan akan muncul apa ya, Bu? Kemungkinan yang akan muncul itu nanti anak saya mengalami mual, muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, Sus. Bagus sekali, Ibu. Sekarang Ibu sudah paham ya tentang gejala diare. Sekarang saya tanya nih untuk Bapak. Bapak, penyakit diare itu apa, Pak? Diare itu penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, pusat atau racun. Apakah begitu, Sus? Nah, baik, sudah betul, Pak. Sekarang saya akan menjelaskan perawatannya ya, Pak ya. Yang pertama, anak Bapak selalu dianjurkan untuk mencuci tangan semisal sehabis makan, menyentuh benda, sehabis main. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang sehat, jangan jajan sembarangan. Nah, terus semisal anak Bapak terkena diare, langsung berikan cairan yang cukup untuk menggantikan kehilangan cairan. Terus beri obat. Bila langsung bisa ke puskesmas ya, Pak ya. Ya, Sus, saya sudah paham. Terima kasih, Sus, atas penjelasannya. Saya sudah paham. Nah, kalau sudah paham dan mengerti, Bapak dan Ibu yang semangat untuk merawat anaknya ya, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Assalamualaikum. Ya, Sus. Waalaikumsalam.